Kamu yang lapar mata sampai yang lapar perut pasti tergiur melihat jajaran ayam kayak begini. Ini namanya ayam guling. Jajanan pinggir jalan yang baru seumur jagung di kota Yogyakarta. Nama ayam guling memang terdengar mirip dengan sajian kambing guling. Konsep kulinernya nggak jauh berbeda. Satu ekor utuh ayam dipanggang muter-muter dengan durasi yang panjang dan sampai matang. Dari seksi dan montoknya ayam sampai aroma bakarannya, semua jadi godaan yang sayang buat dilewatkan. Kalau kalian pernah mendengar istilah street food, ayam guling ini mungkin salah satunya. Itu loh, jajanan kaki lima yang biasa dijual di pinggir-pinggir jalan. Berbeda dengan kebanyakan kaki lima, ini jualannya mangkal pakai mobil, fams. Mulai pukul 11 pagi sampai jam 4 sore, mobil penjual ayam guling bisa kamu jumpai di Jalan Kusbini, Yogyakarta. Kalau malam hari, ada juga sih, tapi pindah lokasi. Sajian ayam guling yang kayak gini, fams, katanya sih berasal dari kawasan Asia Tengah. Kalau yang di Jogja ini terinspirasi dari kuliner di kota Busan, Korea Selatan. Maklum deh, pemilik usahanya dulu pernah bekerja di negeri K-pop. Di tanah Jawa, sajian ayam utuh kayak gini sudah mendarah daging. Sejak zaman nenek moyang dulu, kuliner bernama ayam ingkung sudah lebih dulu melegenda. Ayam ingkung kerap tersaji pada berbagai acara tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Kuliner ayam utuh yang membentuk posisi menekuk atau bersujud mengandung makna filosofis. Manusia nggak boleh sombong dan harus selalu merendah di hadapan Sang Pencipta. Berbeda dengan ayam ingkung yang wajib memakai jenis ayam kampung jantan, ayam guling kekinian memakai jenis ayam negeri, fams. Jantan ataupun betina nggak ada beda. Di sini favoritnya sih yang rasa original, tapi kalau mau ditambah rasa-rasa lain juga bisa kok, fams. Ada pilihan rasa manis, asam pedas, dan pedas manis dengan saus yang berbeda-beda. Dipanggang selama lebih dari 1 jam, jangan ragukan lagi kelembutannya. Tekstur kulitnya basah, tapi renyahnya dengan cita rasa gurih dari bumbu dan sentuhan sausnya. Karena kenikmatannya, nggak heran deh kalau ayam guling kekinian dari Jogja bisa terjual lebih dari 60 ekor setiap hari. Harganya murah kok, cuma Rp50.000 per ekor. Mau beli setengah ekor juga bisa, lebih murah deh pastinya. Masih seputar ayam, fams, sama-sama dimasak dengan cara dipanggang, tapi punya nama yang berbeda. Kenalin ya, ini namanya ayam panggang Afrika. Nggak cuma sekedar nama, kuliner ini mengadopsi dari cara masak ala Afrika loh. Untuk penyajiannya juga berbeda. Kalau biasanya ayam dimakan dengan nasi, ayam panggang Afrika ini justru disantap dengan pisang goreng. Waduh, kayak apa ya rasanya? Langsung aja deh kita kepoin dapurnya. Tempat makan ini berada di daerah Cijantung, Jakarta Timur. Dalam sehari, jumlah ayam yang bisa diproduksi sekitar 200-500 potong ayam. Nggak semua bagian ayam yang dimasak, tapi hanya bagian paha ayam saja ya, karena teksturnya lebih berlemak dan juicy. Biar makin nendang rasanya, paha ayam akan dimarinasi dengan racikan bumbu kuning. Proses panggangnya juga nggak sembarangan, harus dengan oven bersuhu rendah selama 2,5 jam. Paha-paha ayam sesekali harus dibolak-balik biar matang, merata, dan nggak gosong. Proses masak yang cukup lama ini bisa menghasilkan daging ayam yang benar-benar empuk dan mudah lepas dari tulangnya. Nah, pisang inilah yang menjaga keotentikan ayam panggang ini. Di negara asalnya Afrika, kuliner ini dimakan bersama pisang goreng. Jenis pisang yang digunakan adalah pisang tanduk yang sudah matang karena memiliki teksturnya yang nggak lembek dan rasanya yang nggak terlalu manis. Masih pas kok dilahap bareng daging ayam yang gurih. Setelah di-plating cantik kayak gini, sajian ini siap disantap, fams. Potongan paha ayam menggoda banget, gede-gede. Perbedaan ayam panggang Afrika versi Jakarta ini tidak memakai potongan bawang bombay. So, cukup ayam, pisang goreng, plus aneka saus dan sambal. Saus warna hijau dan sambal merah ini versi otentiknya. Sebagai bonus, ada saus tartar dan juga chili oil. Saatnya icip-icip dong. Hihihi. Saus warna hijau ini terbuat dari tanaman basil. Selain menambah cita rasa, juga membuat aroma ayam makin mantap. Lembutnya daging ayam dipadukan rasa gurih dan pedas saus menjadikan kuliner ini memiliki rasa yang khas, dijamin endes. Apalagi dimakannya pakai pisang goreng. Makin sip, fams.
Pisang tanduk memiliki kandungan vitamin B6 dan magnesium yang baik untuk tubuh. Ini nih yang dinamakan paket komplit. Kenyangnya dapat, sehat dan gizinya juga dapat. Mantap nggak tuh? Kalau punya HP kentang alias nanggung, jangan minder dulu fams. HP boleh jadul, tapi tampilannya tetap harus mantul. Wih, jadi keren nih kalau casing HP-nya penuh dengan bunga. Untuk dipasang di casing, bisa pakai bunga kering atau bunga yang masih segar. Ada resin juga nih fams, sebagai bahan campurannya. Aneka dedaunan, glitter, dan hiasan tambahan lain juga diperlukan. Kalau untuk bunga, baiknya sih jangan pilih yang mahkotanya terlalu tebal, bakal sulit dikeringkan. Fams, untuk mengeringkan bunga segar mudah kok caranya, cukup pakai buku dan tisu saja. Proses pengepresan ini butuh waktu 1 minggu agar bunganya benar-benar kering. Tapi ada juga kok beberapa jenis bunga yang bisa kering lebih cepat. Walaupun sederhana, mengeringkan bunga dengan teknik ini hasilnya lebih baik dibanding pakai microwave yang lebih beresiko membuat warna bunga jadi berubah. Nah, bunga yang sudah kering tinggal disusun nih di atas case handphone bening. Jenis dan jumlah bunga yang dipakai atur aja fams, bebaskan sesuai mau kalian. Kalau bunga udah ditata, tinggal disiram pakai resin. Baiknya sih pakai masker dan sarung tangan ya, karena bisa bahaya kalau terhirup. Untuk memastikan gak ada gelembung kecil di resin, bisa pakai cara ini fams. Bisa panasi pakai api kecil di bagian permukaan. Kalau sudah kering, tinggal proses finishing aja. Bisa ditambah lapisan resin dan dijemur hingga kering kembali. Kalau flower case-nya sudah jadi, yakin deh HP jadul tetap pede buat dipakai. Hihihi, cantik-cantik sih casingnya. Nenek moyang kita di zaman dulu, fams, ternyata sudah mengerti soal urusan fashion. Bukti fisiknya bisa kita jumpai di museum. Ada baju dari kulit kayu. Wah, unik ya. Untuk membuat baju, nggak semua kulit kayu bisa dipakai. Di Kecamatan Kumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, biasa memakai kulit dari kayu Ivo. Di sini banyak kok yang menanamnya. Pohon kayu Ivo yang siap dipakai untuk bahan membuat baju harus berusia 5-6 bulan. Seratnya lebih lentur, jadi mudah dibentuk. Fams, konon sejak 3000 tahun yang lalu masyarakat Indonesia sudah mengenal baju dari kulit kayu dengan ditemukannya jejak peninggalan prasejarah di Sulawesi, Halmahera, dan Kalimantan. Hebatnya lagi Fams, keahlian membuat baju kulit kayu secara turun-temurun diwariskan sampai sekarang. Oh iya, kulit kayu yang sudah bersih selanjutnya ditoki atau dipukul-pukul. Proses inilah Fams yang menentukan seberapa besar dan lebar serat kayu untuk baju. Semakin lama dipukul, maka seratnya akan semakin lebar. Cuci kembali serat kayu, lalu bungkus dengan daun pisang selama 2 malam untuk menghilangkan kandungan getah dan lendir yang tersisa. Setelah melalui tahapan ini, lembaran serat kulit kayu akan semakin lebar, tapi bertambah kuat. Untuk proses penjemuran nggak boleh kena terik matahari langsung ya. Bisa-bisa kulitnya jadi menciut, jadi keriput dan kisut gitu deh fams. Hihihi. Serat kulit kayu nggak hanya cocok menjadi baju, tapi juga beragam produk fashion yang lain. Malahan fams, para penggunanya percaya kalau baju kulit kayu punya khasiat menyembuhkan sejumlah penyakit. Wah, masa iya sih? Melintas di tengah genangan banjir, siapa takut fams? Gak jauh dari ibu kota, mengemudi ala off-road begini justru jadi objek wisata. Tepatnya di wilayah Pasir Muncang, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Konsep wisata keren ini bisa kalian nikmati. Kapan lagi nih bisa naik mobil mini kayak begini? Mulai populer sejak tahun 2015, kendaraan tipe ini memang cocok untuk menjadi tumpangan wisata off-road bareng keluarga. Kalau mau yang lebih seru sambil basah-basahan, bisa nih naik kendaraan berjenis buggy. Di sini arena lintasannya penuh tantangan. Dari yang kering landai sampai basah agak tenggelam, bisa coba kamu taklukkan. Tenang fams, nggak cuma aktivitas fisik aja yang bisa kalian nikmati. Berhubung temanya berlibur bareng keluarga, nggak lengkap nih kalau nggak pakai nginep. Tempatnya
Kece, suasananya juga mendukung, sejuk dan adem banget deh. Buat yang bawa anak gak usah takut mereka rewel. Ada taman bermain yang ramah anak dengan banyak keseruan. Bisa ngasih makan ikan dan kura-kura juga. Asal tahu aja fams, ukuran kura-kura yang jenis ini termasuk terbesar ketiga di dunia. Usianya bisa sampai 150 tahun loh. Wah. Sebelum pulang liburan, manjain diri dulu bisa banget fams. Yang spesial buat badan, ada perawatan dengan ramuan rempah jejamuan. Duh, enak banget nih. Jadi pengen ikutan juga. Hihihi. Fams, dari gunung sampai lautan, alam Indonesia jelas penuh keindahan. Gak bakal bosan dijelajahi buat jalan-jalan. Bukit dan pantai Pulisan ini bisa jadi satu destinasi wisata yang paling mengagumkan. Berada di Kecamatan Likupang Timur atau 2 jam dari kota Manado, Sulawesi Utara, eksotisme pemandangan laut di ketinggian bisa kita nikmati dari atas Bukit Pulisan. Keindahan Pulisan gak cuma dari atas perbukitan, tepian pantai dengan hamparan pasir putih dan birunya lautan jadi jaminan ketenangan. Dalam bahasa setempat, Pulisan berarti putaran. Dijadikan sebagai nama desa karena pantai di desa Pulisan ini terdapat pusaran air pada waktu tertentu. Panorama kawasan Likupang Timur emang kelas dunia. Gak jauh dari Bukit Pantai Pulisan, ada satu spot menyelam yang masih natural banget. Biasanya sih para pelancong lebih suka snorkeling di area permukaan ketimbang harus menyelam lebih dalam. Maklum fams, cuma dekat dari bibir pantai keindahan koral atau terumbu karang di dalam air udah bisa kita jumpai. Padahal kedalamannya cuma sekitar 3 meter aja. Tapi beningnya air membuat kekayaan dasar lautan jadi terlihat. Nggak jauh dari tempat snorkeling, ada juga nih lokasi goa yang hanya sesekali muncul dan terlihat. Kalau kalian lagi beruntung, datang pas air laut sedang surut, bisa menjelajah masuk ke mulut goa. Kalau sudah sampai Likupang Timur, puas-puasin deh menikmati keindahannya. Hangatnya sinar mentari, suara deburan ombak yang tenang, serta hembusan angin laut bakal jadi obat ampuh, redakan stres atau galau berlebihan. Mantap kan? Kalau susah ngajak gebetan main ke pantai, mending bawain aja deh pantainya ke si doi. Eits, tapi cukup dalam bentuk kue. Hihihi. Ini nih fams, kue cantik bertema pantai dan lautan. Wah, kok bisa ya? Untuk kue bertema pantai ini fams, punya cita rasa unik buah mangga. Rasanya segar karena bahan yang dipakai dari jus buah mangga murni tanpa air. Fams, ternyata mangga bukan buah asli Indonesia loh. Buah ini konon berasal dari wilayah perbatasan India dengan Burma. Oleh para pedagang dari Gujarat dan India, buah ini kemudian menyebar ke kawasan Asia Tenggara sekitar abad keempat sebelum Masehi. Dari 1.500 varietas mangga di dunia, 10 diantaranya populer banget di negara kita. Ada mangga Indramayu, Gincu, Golek, Harum Manis, Mana Lagi, dan lain-lain fams. Bisa dimakan langsung, menjadi minuman segar, sambal, atau bahkan kue seperti ini, membuat mangga menjadi buah yang spesial. Enak banget lah pastinya. Setelah kue beku dan mengeras, tandanya sudah siap dihias. Tenang fams, semua campuran untuk menghias kue masih dari bahan pangan yang aman dan lezat. Oh iya fams, kreativitas, bahan berkualitas, serta rasa yang pas membuat kue ini layak diberi harga yang pantas. Satu buah cake seperti ini fams, harganya bisa sampai jutaan loh. Tema lainnya bisa kok kalian request. Fams, kue cantik ini namanya egg tart. Kalau baru keluar dari oven, wanginya itu loh, harum banget. Dari tampilan dan aroma, udah oke punya. Kalau ngomongin soal rasa, bikin sulit berkata-kata. Hihihi, agak lebay sih fams, tapi kue ini emang seenak itu. Renyah lapisan bawah dan lembut fla di atasnya, wajib banget kalian coba. Mau coba bikin sendiri? Bisa kok, bahan-bahannya udah siap nih. Terigu, telur, dan butter jadi bahan utama untuk membuat lapisan bawah kue. Sebagian sih menyebutnya dengan nama kulit egg tart. Buat kalian yang pengen bikin manual, baiknya sih pakai sarung tangan.
Adonan yang terkena langsung telapak tangan bisa berpengaruh pada tekstur hasil jadinya. Agak menggumpal gitu deh, fams. Oh iya, walau namanya kebarat-baratan, egg tart ternyata masuk dalam kelompok dimsum. Eits, santuy. Dalam bahasa Kanton, dimsum berarti makanan kecil. Kalau bahasa Indonesianya sih, cemilan. Hihihi. Di Pulau Dewata, ada kue sejenis dengan ukuran yang lebih mini. Biasa dijadikan oleh-oleh khas dengan nama pai susu Bali. Selain dari Bali, pai susu juga cukup populer di kota Khatulistiwa Pontianak. Pai susu dari Pontianak ini yang menginspirasi terciptanya egg tart dari sini, fams. Resepnya udah turun-temurun menjadi warisan keluarga. Karakteristik pada teksturnya menjadi ciri utama jenis kue ini. Adonan kue untuk kulit tartnya akan diberi topping dengan lapisan fla yang tersusun dari bahan utama telur dan kental manis. Kalau sudah 2 jam dipanggang, hasilnya seperti ini, fams. Renyah kulit tart dan lembut lapisan fla di atasnya. Kalau mau lebih enak lagi, bisa kok diberi tambahan aneka rasa seperti ini. Makin cantik, makin nikmat juga. Wow, bingits! Nggak cuma parah nikmatnya, fams. Makanan Nusantara juga bervariasi. Bahan bakunya juga unik-unik, kayak menu yang satu ini. Kalau kalian kira ini dibuat dari suiran daging, salah banget tuh. Menu ontong teri bumbu Bali ini dibuat dari jantung pisang. Iya, fams, jantung pisang. Bukan jantung hati yang mudah rapuh itu ya. Hahaha. Nama ontong ini sebenarnya sebutan untuk jantung pisang dalam bahasa Jawa. Kalian yang vegetarian, menu ini bisa jadi santapan alternatif tuh. Kelopak jantung pisang dengan tekstur lembut ini bisa menggantikan daging ikan loh, fams. Dalam khasanah kuliner Nusantara, jantung pisang dikategorikan sebagai bahan sayuran yang kaya nutrisi karena mengandung kalsium, kalium, vitamin A, C, dan E, fams. Lumayan lengkap kan? Jantung pisang juga mengandung serat yang tidak larut dengan air. Artinya, serat ini terbilang baik untuk kesehatan pencernaan. Jadinya bisa menghindarkan sembelit, wasir, sakit mah, dan radang usus. Jantung pisang juga kaya antioksidan yang dipercaya mampu mencegah penyakit kanker. Soalnya nih, antioksidan di dalamnya berfungsi melindungi sel tubuh dari efek buruk radikal bebas. Kulit jantung pisang yang biasa dimasak bukan dari lembaran yang berwarna ungu ini, tapi ada pada bagian dalam yang berwarna putih. Nah, bagian ini teksturnya lembut. Enak loh dibuat berbagai masakan. Oh iya, jantung pisang ini mudah sekali menghitam setelah dipotong-potong, fams. Penyebabnya terlalu banyak kandungan getah di dalamnya. Nah, getah ini juga bisa jadi penyebab rasa masakan menjadi pahit. Tapi, fams, kita bisa mengatasinya dengan merebusnya terlebih dahulu. Baru deh diolah jadi aneka masakan. Mau ditumis, digulai, atau campuran sayur, semuanya sama enaknya. Kalau kita sih pilih menu bumbu Bali khas Jawa Timur yang merah merona aja ya, fams. Hihihi. Cabai digunakan sesuai selera. Asal warna masakan merah sih, udah cukup. Kalau mau makin pedas, tambahin cabai rawit aja, fams. Lanjut, tumis bumbu sampai harum ya. Jangan lupa beri serai, salam, dan lengkuas. Disusul santan, fams. Biarkan sampai kuahnya mendidih. Baru deh masukkan jantung pisang dan ikan teri sebagai pelengkapnya. Menu ini nggak kalah endul marendul dengan hidangan lainnya loh. Ngomongin jantung pisang nih, mitosnya nggak boleh tuh dikonsumsi oleh ibu hamil. Katanya bisa menyebabkan gangguan kesehatan sampai keguguran. Benar nggak ya? Ada penelitian secara klinis yang membuktikan bahwa jantung pisang itu berbahaya bagi ibu hamil. Malah jantung pisang atau ontong itu banyak mengandung senyawa yang baik seperti asam fenolik, flavonoid, mineral seperti kalsium, magnesium, zat besi, dan juga mengandung zat yang tinggi sehingga bagi ibu hamil bermanfaat sekali, bisa melancarkan buang air besar pada selama kehamilan, juga meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui juga, menjaga kesehatan rahim juga, lalu juga memperbaiki mood dan mengurangi kecemasan pada ibu hamil juga. Tuh, fams, cuma mitos aja kok. Jantung pisang aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Bahkan kandungan serat di dalamnya aman buat kesehatan.
Gimana fams? Makin percaya kan kalau tanah air kita itu teramat kaya? Dari mulai wisata, kuliner, sampai tradisinya. Kue bapia, kue bolu. Jangan lupa dibagi-bagi. Ragam Indonesia sampai di sini dulu. Besok kita ketemu lagi. Hihihi. Ragam Indonesia istimewa.